Halo teman-teman, kita coba mulai ya untuk project bagaimana membuat sebuah video itu nanti akan kita jadikan latar dia atau background di layout yang nantinya akan dibangun atau dibuat. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman persiapkan terlebih dahulu ya untuk projectnya di sini. Saya membuat sebuah folder namanya CSS Video Background. Kemudian di dalamnya itu saya coba eh, menyiapkan satu file video mungkin tidak terlalu panjang, hanya sekitar 5 detik. Nah, teman-teman bisa menyiapkan video dengan format .mp4 di sini. Kalau mau sama ya, di sini saya menggunakan file dengan tipe videonya itu .mp4. Oke. Nah, kemudian untuk editornya saya menggunakan editor Sublime Text di sini. Lalu kemudian teman-teman tinggal ditarik saja untuk projectnya. Nah, ini CSS Video Background. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam folder CSS Video Background itu nanti ada file videonya, kemudian CSS-nya, lalu kemudian tentunya adalah file index-nya. Index.html seperti ini. Oke. Dan saya langsung saja ya. Di sini saya coba membangun sebuah doctype HTML CSS Video Background. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana sih caranya kita munculkan video ke dalam tag HTML kita? Caranya cukup mudah ya. Jadi kita menggunakan tag HTML video, kemudian diikuti dengan tag penutupnya seperti ini. Lalu tambahkan tag source, jadi bukan src, melainkan source, kemudian source. Oke, untuk atributnya. Lalu nama file kita. Nama filenya adalah myfeed seperti ini. .mp4. Oke. Lalu kemudian kita coba jalankan deh. Hasilnya seperti apa? Oke. Videonya ternyata dia tidak bergerak ya. Videonya itu dia tidak bergerak karena di sini ada beberapa atribut yang memang kita kurang. Video itu seharusnya ada atributnya autoplay supaya dia bisa menjalankan secara otomatis pada saat nantinya itu dijalankan web kita. Kemudian saya akan setting dia mute untuk suaranya ya. Kita nonaktifkan. Lalu kemudian saya menggunakan loop agar pada saat video itu selesai pada saat video itu selesai, maka akan diulangi lagi ke tahap awal. Artinya dia akan mengulang terus ya, videonya itu akan diulang lagi dari awal. Oke, dan save, kita refresh. Nah, posisinya seperti ini nanti. Oke, dan karena saya akan coba men-setting video nantinya sebagai background, kita harus menentukan, yaitu dengan menggunakan selektor nih. Pakai class atau pakai ID silahkan. Di sini saya menggunakan ID, misalnya myfeed. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan coba tambahkan div ID myTitle untuk memberikan sebuah tulisan H1 seperti ini. Horizon zero down. Nah, seperti ini. Save. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti tulisan ini berada di atasnya si video. Oke. Saya coba lanjutkan lagi. Sekarang saya coba bangun untuk CSS-nya ya. CSS-nya ya. Buat dulu satu buah file. Oke. Nama filenya adalah video.css seperti ini. Kemudian hubungkan terlebih dahulu ke file CSS kita. Oke, seperti ini. Saya coba split layarnya menjadi dua bagian.
Oke, nah seperti ini ya. Jadi saya mengerjakan CSS-nya di sini. Video background CSS. Oke, kita coba mulai deh. Yang pertama akan saya lakukan adalah tentunya kita mereset CSS-nya ya. Teman-teman sudah tahu ya kenapa kita harus mereset CSS. Background color-nya misalnya red. Saya coba running dulu. Kita lihat hasilnya red di sini. Teman-teman perhatikan di sini kan ada jeda ya. Ini dia. Di sini ada jeda bagian atas sampai dengan samping kiri ini kan ada jeda. Itu kita kena CSS reset. Jadi harus diberikan perintah selektor global universal itu ya. Padding 0. Lalu kemudian margin 0 seperti ini. Seharusnya pada saat saya jalankan jeda yang ini tidak ada. Oke, nah seperti ini. Jadi teman-teman harus meresetnya terlebih dahulu. Oke, mungkin badinya saya matikan lagi ya. Oke, tadi saya hanya melakukan pengecekan aja di sana. Oke, berikutnya kita mulai dari videonya ya. Dari videonya ya. Saya coba panggil tag HTML video di sini. Kita panggil videonya supaya ukurannya dia menyeluruh full, maka saya memberikan ukuran width 100% di sini. Pada saat saya jalankan nanti hasilnya seperti berikut. Nah, ini dia. Oke. Ukurannya itu jadi benar-benar seluas ukuran window browsernya. Dia menyesuaikan. Nah, ini dia. Width-nya 100%. Lalu kemudian yang akan saya lakukan adalah bagaimana kalau seandainya kita men-styling untuk ID my title-nya di sini. My title. Kemudian saya coba mengatur ya supaya tulisan yang ada di sini itu berada di atas. Oke. Oke, saya coba nih sebentar. Nah, tulisannya ini berada di atas. Jadi di sini saya akan coba atur dengan memberikan position. Positionnya di sini, position fix seperti ini. Nanti harusnya tulisannya hilang ya. Nah, tulisannya itu dia berada di bawahnya ya. Tulisannya itu berada di bawahnya. Jadi dia tumpang tindih nih, tumpang tindih. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau position itu ada pasangannya ya. Ini saya berikan 0. Left-nya juga 0 seperti ini. Dan bagaimana caranya tulisan itu bisa berada di atas? Maka kita bisa men-settingnya dengan memberikan z-index. Nah, ini layarnya kita tempatkan di bagian paling atas. Z-index kan 1 untuk title-nya. Nah, seharusnya bisa. Kalau gitu videonya layarnya kita turunkan. Z-index-nya kita berikan -1. Jadi layarnya itu turun dia. Terus naik, si teksnya itu naik. Hasilnya adalah seperti berikut. Nah, ini. Oke. Jadi teman-teman sudah terlihat di sini ya. Layarnya itu bergantian dia. Karena kan kalau setiap kali kita membangun sebuah elemen, dia pasti akan selalu berada di bawahnya. Gitu. Begitu terus-terusnya. Dia nggak bisa kali kita membangun sebuah web itu langsung bisa 2 kolom, 3 kolom, langsung sejajar gitu nggak bisa. Pasti dia selalu berada di bawahnya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya saya men-styling untuk jenis hurufnya nih. Men-styling untuk jenis hurufnya ya.
Kemarin saya sudah coba download. Oke. Horizon Zero Dawn font di sini. Saya coba ke sini font space. Nah, teman-teman bisa coba download juga ya di sini ya. Oke. Kita coba pindahkan ke dalam direktori kita di sini. Kemudian kita cek dulu ya. Infonya sudah. Nah, ini hurufnya saya sudah dapat ini hurufnya nih. Tempatkan ke dalam direktori kita. Mungkin filenya yang lain saya hapus. Oke, baik. Di sini kita sudah memiliki beberapa aset ya teman-teman ya. Mulai dari huruf, kemudian file HTML itu sendiri, lalu kemudian file videonya, lalu kemudian CSS-nya. Alangkah lebih baiknya teman-teman di sini membuatkan sebuah folder nantinya. Berhubung karena ini kita sekarang dalam tahap pembelajaran, file-filenya di sini saya akan coba perlihatkan saja. Oke, jadi seperti berikut ya. Ini saya rename saja. Horizon font.ttf ekstensinya. Nah, ini dia. Oke. Baik. Saya coba lanjutkan lagi. Nah, teman-teman di sini saya akan coba melakukan import huruf ya. Kemarin kan kita sudah belajar caranya mengimport huruf. Tempatkan di bagian paling atas ya, teman-teman ya. Di sini add font face. Kemudian hurufnya yang mau kita gunakan itu siapkan di dalam direktori kita. Misalnya add font face, source URL-nya arahkan ke di sini Horizon seperti ini. Font.ttf. Oke, save. Lalu kemudian kita berikan nama font family. Misalnya di sini Horizon seperti ini. Oke, Horizon font. Lalu tinggal dipanggil ya font family-nya ke sini. Kita sudah narik, sudah ngimport. Lalu kemudian tinggal dipanggil font family-nya Horizon Zero Font Serif. Oke. Jadi alangkah baiknya teman-teman menambahkan ya font family itu font yang nanti akan kita gunakan di sebelah kiri, lalu kemudian serif itu cadangannya. Ketika horizon fontnya itu tidak terpanggil, maka dia akan lari ke serifnya. Sebaiknya berikan, kita refresh hasilnya seperti apa. Oke, nah ini ya, dia berubah seperti ini. Mungkin hurufnya saya akan coba jadikan warna putih dengan memberikan color seperti ini. Dengan menggunakan hexa, kita refresh. Oke, perfect. Jadi teman-teman sudah melihat hasilnya ya di sini ya, Horizon Zero Dawn-nya. Lalu kemudian saya akan coba melakukan pengaturan untuk menempatkan tulisan ini berada di tengah. Persis di tengah di sini deh. Oke, kita coba ya. Itu dengan memberikan justify content center, lalu kemudian refresh dulu ya. Oh, displaynya di setting ya. Jangan lupa display flex. Seharusnya dia berada di tengah. Terus jika kita menginginkan persis di sini, ketinggiannya harus diatur terlebih dahulu. Untuk div ID my title-nya saya berikan background color-nya green. Oke, seperti ini. Refresh. Atur ketinggiannya nanti. Misalnya ketinggiannya saya berikan sekitar 500 pixel. Kita refresh. Nah, horizonnya itu persis kita tempatkan di sini. Maka kita bisa memberikan perintah align content center atau align item ya. Align item kalau nggak salah. Oke, center seperti ini. Kita refresh.
Nah, seperti ini. Justify content, kemudian align item, ini berjalan karena saya menggunakan display flags. Apabila kita tidak menggunakan display flags, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Dia, tuh. Oke. Jadi teman-teman harus pelajari display flags itu apa. Oke, di sini saya coba refresh. Dan ukurannya kita biar tidak terlalu kecil, maka font size-nya ya kita atur ya. Kira-kira berapa nih? 200 pixel? Terlalu besar. 100. 50 aja ya, 50. Karena ukuran hurufnya ini kayaknya huruf balok. Nah, ini dia. Horizon zero down seperti ini. Lalu kemudian saya coba kecilin. Nih. Oke. Ini seharusnya tulisannya ikut mengecil. Backgroundnya saya coba matikan dulu deh. Background color greennya ini. Jadi videonya aja ya yang mengecil itu. Saya mau hurufnya itu juga ikut mengecil gitu. Oke, kita coba ya hurufnya itu kita jadikan mengecil. Karena kita akan menggunakan teknik responsif, maka di atas title kita, di atas title atau di bawah title, intinya di head, biasanya tempatkan di paling atas sih. Itu kita berikan meta ya teman-teman ya. Jadi meta itu adalah sebuah informasi yang diberikan kepada si browser untuk memproses atau untuk menampilkan layout kita ini harus seperti apa gitu. Meta itu ada banyak. Salah satunya adalah meta untuk merefresh halaman. Gitu. Jadi si browser itu akan melakukan refresh pada halaman web nantinya. Misalnya apabila teman-teman menjumpai sebuah halaman web yang apabila dibuka terus kita nggak lihat lagi itu, kita diemin aja nih posisinya. Per 10 per 15 menit atau per 30 menit dia akan melakukan refresh secara otomatis. Nah itu ya, itu meta untuk melakukan refresh halaman. Kemudian untuk SEO, lalu kemudian meta yang akan kita gunakan adalah untuk meresponsifkan halaman, yaitu meta tag name viewport ya. Di sini meta tag name viewport. Oke, seperti ini. Lalu kemudian content. Oke, width sama dengan device dikurang width. Initial scale sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini. Ada beberapa tambahan lagi sih. Nah, teman-teman ini penting banget. Meta untuk meresponsifkan sebuah halaman itu seperti ini. Di sini saya coba memberikan sebuah komentar. Meta untuk meresponsifkan halaman web. Jadi apabila teman-teman tidak menggunakan perintah ini, itu untuk responsifnya tidak akan jalan ya nanti ya gitu. Jadi ini penting banget gitu. Oke, terus kemudian yang akan saya lakukan adalah kita menggunakan media query ya, seperti yang sudah saya singgung. Jadi untuk media query-nya seperti berikut. Media only screen. Add media only screen seperti ini. Lalu kemudian saya akan coba setting max width-nya 600 ya. Max width-nya 600 pixel. 600. Oke. Artinya ukuran yang ada di sini itu dia berfungsi sebagai pembatas, maksimalnya itu besar 600 pixel. Artinya apa? Style akan bekerja ketika berada di bawah ukuran 600 pixel. Gitu nanti di sini. Oke, contohnya nih ya. Saya coba untuk div ID my title-nya nih. Div ID my title-nya. Jangan body-nya aja, body-nya. Body di sini saya akan coba berikan background color blue seperti ini. Seharusnya apabila browsernya itu saya kecilin, yang tadinya backgroundnya itu
nggak berwarna biru ya, nggak berwarna biru ya, backgroundnya itu video kan. Sebenarnya kelihatan sih, cuma ketutup aja. Nih, itu kalau saya kecilin ada background warna biru nanti nih. Tuh, oke. Tapi pada saat ukuran itu di atas 600, dia background birunya itu nggak ada. Oke, nah teman-teman coba pelajari media query deh. Saya nggak akan coba singgung terlalu jauh seputar media query di sini. Baik, di sini saya akan coba berikan div ID my title seperti ini. Div ID my title, kemudian H1, font size-nya yang tadinya 50 pixel, saya akan coba berikan 20 pixel seperti ini. Kita refresh. Saya kecilin ya. 20 pixel segini. Mungkin terlalu kecil, saya berikan sekitar 30. Oke. Kemudian supaya tidak terlalu tinggi, atur ketinggiannya ya untuk div ID my title-nya di sini. Height-nya yang tadi yang 400 saya berikan 300 pixel deh. Oke, perfect seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, saya kira tidak terlalu sulit ya teman-teman ya di sini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah media query ini penting banget. Itu tambahan sih di sini, saya optional, itu tambahan saja. Lalu kemudian position ini penting banget. Dari kemarin tutorial-tutorial kemarin itu saya coba menggunakan position karena ketika kita ingin melakukan styling itu sudah pasti kita nggak bisa lepas deh dari yang namanya position. Oke. Nah, mungkin teman-teman mau diberikan efek shadow itu bisa ya tulisannya. Silahkan saja. Nah, oke. Mungkin cukup sekian sampai di sini dulu ya untuk tutorial bagaimana caranya membuat background dengan menggunakan video murni dengan menggunakan HTML dan CSS. Baik, teman-teman bisa ambil source code-nya nanti di blog, di artikel yang biasa saya tulis, terus kemudian di download juga bisa. Untuk artikel selanjutnya atau video berikutnya saya akan coba membahas seputar mungkin programming atau masih di desain. Oke, sampai ketemu ya.